Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ada di pertemuan ketujuh. Pertemuan kita ini sebagaimana kontrak belajar. Pada pertemuan pertama itu diselang-seling dengan pertemuan lewat media Zoom maupun kita memanfaatkan media WA untuk melakukan praktik atas konsep-konsep yang telah kita pelajari. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang ini. Kita akan berbicara tentang sikap dan kepuasan kerja. Ini. Jadi topik kita ini, attitude and job satisfaction. Ini istilah ini hari-hari kita dengar ya, tapi perlu kita memiliki pemahaman dengan baik, jangan sampai salah penggunaannya. Ini masih dalam domain perilaku individual ya, masih dalam domain perilaku individual pada para pelaku keorganisasian. Kalau kita lihat, ini secara umum dinyatakan bahwa yang disebut dengan sikap itu adalah pernyataan evaluatif tentang objek, orang atau peristiwa. Maksudnya itu pernyataan evaluatif itu terkait dengan penilaian kita tentang sesuatu, apakah itu orang atau kejadian. Biasanya kita memberikan respon atas sesuatu di sekeliling kita. Jadi itu nanti kita lihat apakah itu menjadi bagian dari sikap atau tidak. Tetapi umumnya sikap itu terkait dengan apa-apa yang kita sukai maupun tidak disukai. Ini mencerminkan perasaan kita ketika kita bergaul, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan. Di banyak kesempatan Anda sering mendengar orang-orang membuat pernyataan seperti ini. Saya suka pekerjaan saya. Atau Anda juga bisa membuat pernyataan sendiri. Katakanlah, saya tidak suka dosen ini. Jadi, namanya mahasiswa, ada yang bilang, saya tidak suka si A. Atau, saya tidak suka bergaul dengan si Anu. Gitu. Itu sikap, itu contoh sikap. Nah, kita akan lihat bahwa ternyata ada tingkatan-tingkatan, ada level-level maupun komponen-komponen yang membangun sikap itu. Kita mau fokus saja ke soal manajemen ya. Jadi komponen sikap itu ternyata umumnya ada 3. Ada yang kognitif, afektif, dan yang ketiga ada yang behavioral. Dan semua itu ada satu kesatuan. Jadi garisnya garis kontinum. Yang paling sering kita lihat adalah pernyataan yang tampak di atas diucapkan oleh seorang. Seperti gaji saya rendah. Nah, itu pernyataan kognitif. Biasanya hal itu diungkapkan secara kritis. Karena membandingkan apa yang dia terima dengan pekerjaannya atau membandingkan gajinya dengan gaji orang lain. Sehingga muncullah pernyataan gaji saya rendah. Tidak cukup sampai di situ,
biasanya ada orang, meskipun tidak semua, ada orang ketika kognitifnya dia sampaikan, contohnya tadi gaji saya rendah, dia lanjutkan dalam bentuk afektif, afeksi. Muncullah pernyataan lagi di bawahnya. Saya marah karena digaji kecil. Itu pernyataan afektif. Jadi sudah mengarah pada sesuatu yang negatif. Jadi marah. Kenapa saya gaji saya kecil? Itu afektif. Berikutnya, behavioral. Dilanjutkan ke perilaku. Karena gaji saya rendah, saya marah, maka saya akan mencari pekerjaan yang lain, yang dimana saya bisa dapat gaji lebih baik. Ini seperti ini sikap, urutan-urutan orang bersikap. Nah, tapi ada orang yang hanya sampai di afektif, hanya sampai marah, atau hanya sampai kognitif. Yang paling komplit itu kalau sudah sampai pada behavioral. Tapi kita kalau di Indonesia ini karena tuntutan pekerjaan harus menghidupi orang, jarang-jarang ada karyawan atau pegawai yang meskipun bilang gajinya rendah, dia akan sampai di behavioral ini, akan bilang saya mau cari pekerjaan lain. Nah, itu karena kebanyakan kita berpikir mapan. Daripada cari sesuatu yang tidak jelas, lebih baik ini saja, nikmati yang ada. Itu cara-cara berpikir mapan. Tetapi Anda akan temukan di beberapa tempat ada orang karena kalau tidak senang dengan pekerjaannya, dia tinggalkan dan mencari tantangan baru. Nah ini kita akan bicara pada persoalan lain, soal motivasi. Tetapi untuk konteks sikap seperti ini. Atau ini saya kasih contoh soal sikap ini ke mahasiswa. Ini kalau saya kasih contoh ke mahasiswa. Saya marah, dosen saya tidak kasih pertemuan offline umpamanya. Jadi mungkin pernyataan kognitifnya, kita terlalu lama pertemuan online. Dan anti afektifnya, saya marah, kenapa tidak kunjung offline. Nanti, nah ini behavioralnya, saya berhenti kuliah, pindah cari dosen lain, yang bisa kasih offline. Nah, saya masih tunggu-tunggu ini di kelas ini, ada Anda yang mau pindah? Nah, ini kalau sampai di behavioral ini yang saya tunggu-tunggu dari bukan cuma kelas ini ya, di kelas lain juga. Gitu kalau. Nah, kebanyakan kita ini hanya sampai biasa di sini. Itu pun sembunyi-sembunyi. Marahnya sembunyi. Karena marahnya sembunyi, kumpul-kumpul jadi gosip. Oke, ini komponen sikap ya, ini contoh. Nah, memang di persoalan sikap ini ada namanya disonansi kognitif. Misalnya ada orang bilang, gaji saya rendah, tapi dia tidak berhenti juga dari pekerjaannya. Atau ada yang bilang, pacar saya tidak cantik gitu, tapi masih juga pacaran gitu. Nah, ini namanya disonansi kognitif. Bilang tidak suka, tapi kenyataannya suka, begitu dalam perilakunya tidak menggambarkan apa yang diucapkan. Oke. Jadi ini tentang sikap. Sekarang kita masuk ke kepuasan kerja. Nah, berbeda dengan sikap. Ini kalau kepuasan kerja itu biasanya atau umumnya itu perasaan positif yang lebih menonjol. Jadi
Kalau kepuasan kerja ini perasaan positif yang keluar ketika kita eh, menghadapi itu, ketika kita telah melakukan evaluasi. Umpamanya yang tadi kita bilang gaji saya rendah. Orang yang berpikir positif akan bertanya mengapa demikian? Mengapa gaji saya rendah? Mengapa penghasilan saya rendah? Orang yang berpikir positif akan bilang saya harus meningkatkan kinerja. Saya harus menambah keterampilan saya sehingga gaji saya juga bisa naik. Kalau saya masih ijazah SMA, maka salah satu yang dapat saya lakukan adalah melanjutkan ke S1. Atau kalau saya masih guru, masih ijazah S1, saya melanjutkan ke S2 dan seterusnya. Karena itu nanti akan berakibat pada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pada akhirnya peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja itu akan lebih dekat pada peningkatan gaji kira-kira. Nah itu kepuasan kerja. Nah tetapi meskipun demikian, kita mesti lihat bahwa di dalam kepuasan kerja itu ada aspek-aspek yang penting dipahami. Dan bagi seorang manajer penting untuk memahami ini agar tahu cara memperlakukan bawahannya, karyawannya. Yang pertama, ada aspek pelibatan. Ada aspek pelibatan. Jadi setiap pekerjaan yang ada di organisasi itu tidak hanya milik 1-2 orang, tetapi dapat dirasakan, dapat didistribusikan kepada semua anggota. Karena efeknya nanti itu adalah pada perasaan dianggap penting, dihargai sebagai orang. Itu kalau itu pelibatan. Jadi nanti ini hubungannya dengan kepuasan kerja. Jadi orang itu tidak sekonyong-konyong tiba-tiba jadi positif tentang pekerjaannya. Tetapi ada aspek yang satu ini aspek pelibatan, yang kedua ada pemberdayaan psikologis. Jadi orang-orang di dalam organisasi itu mesti didorong untuk meyakini bahwa mereka punya kemampuan, bahwa mereka itu penting, berarti untuk pengembangan organisasi. Nah itu aspek-aspek itu yang akan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Oke, ini untuk 2 topik ini, sikap dan kepuasan kerja. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Oke. Saya Pak, Oke, silakan. eh, tadi kan mengenai komponen-komponen sikap ada kognitif, afektif, sama behavior. Bagaimana cara seorang pemimpin agar karyawannya itu tidak sampai kepada sikap behavioral? Oke. Ini kita akan lihat, ini dia pemimpin. Biasa pemimpin itu nanti kita akan bedakan dia di pemimpin lembaga lembaga pemerintah yang profit maupun non profit. Kita akan lihat kalau pemimpin di lembaga non profit atau di lembaga pemerintah itu sebenarnya relatif kecil menghadapi tuntutan-tuntutan sikap seperti ini. Namanya kita PNS lah kita sebut. Namanya ada PNS yang bilang gaji saya rendah.
Tapi itu sebenarnya sangat jarang terjadi karena ini menjadi PNS itu kalau di kampung itu adalah pilihan. Umpamanya, tapi ini untuk orang-orang kampung ya. Adalah pilihan dan kebanggaan buat mereka sehingga sangat jarang bilang gaji saya rendah gitu sangat. Nah, walaupun ada juga yang bilang begitu sehingga dia nyambi katakanlah. Ada PNS yang nyambi menjadi tukang ojek atau nyambi menjadi pedagang, pulang dari kantor juga menjadi petani, atau ada juga yang ikut berbisnis. Nah, gitu ya kira. Tetapi itu tidak banyak. Meskipun demikian, untuk pemimpin memang tugas-tugas memotivasi ya, memotivasi dan eh, mengusahakan agar orang-orang yang berada di bawah kendalinya tidak sampai memiliki sikap kognitif seperti ini. Nah, karena biasanya sikap kognitif seperti ini muncul mungkin awalnya bukan persoalan gaji, tetapi ketidaksenangan terhadap lingkungan, gitu. Ketidaksenangan terhadap lingkungan, kurang kurang harmonis dengan pimpinan. Nah, imbasnya ya gaji saya rendah, gitu kira-kira. Nah, jadi itu tantangan kepemimpinan tetap begitu. Memang mengupayakan agar orang-orang yang berada di bawah kendalinya. Contohnya apa? Kemarin kita sudah bicara itu menguatkan hubungan interpersonal, gitu ya. Menguatkan hubungan interpersonal. Karena kalau kepemimpinan di lembaga-lembaga pemerintahan yang non profit tidak bisa pemimpin itu memberikan insentif tambahan karena itu diatur oleh negara, gitu. Yang bisa dilakukan oleh pemimpin itu adalah menciptakan suasana agar bawahan itu tidak lari pada sikap-sikap seperti ini, sikap seperti ini. Oke, itu kira-kira. Nah, itu problemnya akan beda jika kita masuk ke di lembaga profit yang memang tujuannya mencari untung, mencari laba. Umpamanya Anda jadi sales. Apalagi kalau salesnya sudah berpengalaman, punya jam terbang tinggi. Ketika ada tawaran dari perusahaan lain untuk bergabung dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi dari perusahaan tempat dia bekerja, itu akan menjadi bahan yang tersimpan di benaknya. Dan ketika ada sesuatu saja masalah yang pemicu di tempatnya bekerja sekarang, dia akan membandingkan. Kemungkinan akan mengeluarkan itu pernyataan kognitif. Nah, di sini kan gaji saya rendah, ada tawaran di tempat lain. Nah, itu akan bisa berlanjut kepada afektif dan berakhir pada kalau begitu saya tinggalkan perusahaan ini, dan saya bergabung dengan yang di sana karena menawarkan. Nah, jadi, peran-peran kepemimpinan itu tetap menjaga suasana seperti ini karena di organisasi atau lembaga profit itu memang lebih nuansa isu-isu soal gaji itu lebih sensitif. Mengapa tiap tahun buruh demo itu soal-soal seperti ini. Oke. Jadi begitu ya. Oke, ada lagi? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, topik kita berikutnya adalah ini. Kita membahas soal ini. Karena ini terkait dengan yang pertama tadi, soal sikap dan kepuasan kerja. Jadi yang tadi itu soal sikap dan kepuasan kerja mungkin dipengaruhi oleh ini emosi, kadang-kadang juga suasana hati. Bedanya kalau emosi itu biasanya jangka pendek. Biasanya disebabkan atas respon kita terhadap peristiwa, gitu. Umpamanya kita lagi lapar,
Pokoknya kita sedang lapar, ada orang ribut-ribut, ada tetangga kamar yang ribut, nah gitu. Nah, bisa marah. Tapi itu biasanya tidak terlalu lama. Nanti kalau sudah makan, sudah kenyang, ya mungkin sudah berhenti marahnya. Gitu. Tapi kalau suasana hati, biasanya itu umurnya agak panjang. Gitu. Biasanya ada juga yang tidak perlu perangsang, tidak perlu stimulus gitu. Orang bilang itu baper gitu, tiba namanya tidak, orang tidak bermaksud menyinggung Anda, tapi Anda mendengar bincang-bincang di tetangga itu sudah seakan-akan menyinggung Anda. Anda kemudian terbawa perasaan. Dan itu biasanya lama, karena mungkin Anda menganggap orang-orang di sekitar Anda itu sedang setiap hari membicarakan Anda gitu. Nah, ini kita mau lihat seperti apa anunya. Ya, ini. Biasanya kalau perbedaannya ini, kalau biasanya disertai dengan ekspresi wajah berbeda, berorientasi pada tindakan. Tetapi kalau mood itu hanya bersifat kognitif, itu nature-nya dia bersifat kognitif. Ya, kalau lagi bete istilahnya, apa namanya, mood, suasana hati, ndak mood, ya ndak bisa kerja makalah, ndak mau kerja skripsi, macam-macam ya, tidak mau diajak bicara, pokoknya tidak mau saja. Syukur-syukur kalau hanya tidur. Ya, tetapi biasanya ada emosi yang berlanjut kepada mood. Emosi yang berlanjut kepada mood, gitu. Umpamanya ada yang menyinggung soal keluargamu, umpamanya, yang menurutmu itu soal harga diri, ini bisa berakibat kepada suasana hati, dan itu bisa lebih panjang karena itu tidak hanya menyinggung pribadi tetapi menyinggung banyak orang di keluarga, itu bisa mengganggu. Dan soal emosi dan moods ini mau tidak mau akan menyumbang bagi kita yang berkecimpung di dunia keorganisasian, akan menyumbang pada peristiwa-peristiwa keorganisasian. Sampai di sini ini topik kita ya. Jadi siang ini kita membahas tentang sikap dan kepuasan kerja, emosi dan mood. Itu 4 dimensi yang masuk dalam dimensi individual dalam perilaku organisasi. Oke? Sampai di sini ada? Ini di layar ini ada 23 orang ya. Berarti ada 22 yang sempat bergabung siang ini. Oke, saya kira demikian untuk topik kita pada siang ini. Habis ini silakan Anda istirahat atau siapa tahu masih menunggu perkuliahan berikutnya. Semoga Anda selalu semangat, sehat-sehat semua. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan bersama membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.